Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun sahabat SPM berada. Kembali lagi nih bersama gua Fajar Sidik di acara yang paling kece tentunya di Seni Pasar Modal Channel edisi 18 Januari 2022. Pada edisi ini, gua akan ngebahas mengenai apa yang terjadi pada perdagangan kemarin, tanggal 17 Januari 2022, serta nih kira-kira emiten apa yang menarik ditradingkan pada perdagangan hari ini. Serta satu lagi, kira-kira ada berita menarik apa sih untuk hari ini pom-pomnya? Check it out. Analisis teknikal saham harian 18 Januari 2022. Bisa kita lihat pada perdagangan kemarin tanggal 17 Januari 2022, secara overall indeks mengalami merah. Baik itu adalah IHSG yaitu minus 0,72%, LQ45 atau likuidisi 45 perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas tinggi itu minus 0,51%, Jakarta Islamic Index minus 1,43%, Kompas 100 minus 0,57%, IDX 30 minus 0,47%. Artinya secara overall yang menjadi backbone dari IHSG itu sendiri itu mengalami merah. Ini tidak mengherankan kenapa IHSG itu sampai minus 0,72%. Tetapi walaupun seperti itu, selalu ada yang namanya top gainers dan top loser pada perdagangan hari kemarin, yaitu ada SDMU, GTSI, Bima, KONI, dan CNTX. Sedangkan top loser ada PT PP, IV, SBMA, MRE, dan PT SP. Dan ini adalah pergerakan IHSG pada perdagangan kemarin. Pada awal sesi bisa dikatakan sebenarnya hijau ya, atau terbentuk gap tinggi. Gak terlalu tinggi tetapi dari hal di volume yang ada di sini itu make sense gitu. Tetapi yang menjadi unik adalah sepanjang hari tekanannya cukup tinggi. Lihat, sepanjang hari ini adalah buangan dibandingkan pemasukan. Artinya ini menggambarkan apa? Jika sepanjang waktu itu adalah merah banyak buangan, artinya ada ketakutan dari seorang trader maupun investor di sini. Ada keresahan. Keresahan terhadap apa? Jika lu perhatikan dalam beberapa hari ini ya, berita yang dikeluarkan adalah waspada, waspada, waspada. Ledakan Omikron pada bulan Februari. Bulan Februari tinggal menghitung hari sebenarnya. Gua sampai 2 minggu lagi udah berganti bulan. Tetapi ancamannya the real fact. Untuk mengantisipasi tersebut, pemerintah harus muter otak nih, jangan sampai di lockdown kembali. Tetapi ketakutan ini udah cukup untuk investor retail itu mengambil sikap ragu-ragu, masuk nggak ya. Tetapi pada hari ini investor retail sepakat untuk keluar. Hal ini ditandai dengan sepanjang hari lebih banyak distribusi dibanding yang namanya akumulasi. Dan inilah yang dimanfaatkan oleh seorang bandar. Inilah yang dimanfaatkan oleh seorang gajah kalau gua nyebutnya. Kenapa? Lihat, volume ini pada akhir sesi di ini hari Jumat ya, di hari Jumat minggu lalu itu lihat tinggi, cukup tinggi terbentuk akum, tetapi gap yang terbentuk sangat tipis. Dan yang kedua kita lihat di sini tergaikan volume yang gak terlalu signifikan, tapi itu cukup. Dengan 2 hari ini potensi terbentuk gap pada perdagangan hari ini cukup tinggi. Entah itu di hari Selasa ataupun di Rabu, pasti ada kemungkinan terbentuk gap yang tinggi, yaitu ada di kisaran 6.600
sekitar 6.655 atau 6.660 akan terbentuk gap di posisi sana, entah hari ini ataupun besok di tanggal 19 Januari. We will see. Tapi gue prediksi antara 2 hari itu yang akan terbentuk gap. Apakah hari terbentuk gap? Jawabannya iya, akan terbentuk gap. Tapi kalau hari ini enggak, maka dipastikan 19 Januari yang akan terbentuk gap cukup tinggi. Walaupun seperti itu, untuk mendukung terbentuknya gap harus ada satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya pom-pom news ataupun pemanis dari setiap berita, khususnya berita-berita yang berkaitan dengan backbone dari IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. Ada 3 berita. Yang pertama, berita dari kompas.com. Kasus transmisi lokal Omikron naik, RI tarik rem darurat. Rem, RI tarik, itu ketakutan tuh. Tapi tanda tanya, question mark di situ. Ini jangan lupa ada question mark di sini nih, question mark ya. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan meramal pada gelombang ketiga COVID-19 bisa terjadi pada pekan kedua atau ketiga Februari mendatang. Hal tersebut dikemukakan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi melalui pesan singkatnya kepada CNBC Indonesia. Potensi gelombang ketiga kemungkinan minggu kedua atau ketiga Februari, kata Nadia, Kamis 13 Januari 2022. Nadia mengatakan kasus COVID-19 di Indonesia diperkirakan akan melambung tinggi. Pemerintah memperkirakan angka kasus bisa berada sekitar 40.000 sampai 55.000 saat gelombang ketiga terjadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Harapan kita semua, khususnya bagi investor ataupun trader, ini tidak terjadi ledakan ketiga atau gelombang ketiga. Tetapi kalau mereka bisa terjadi, dimana kalau lu perhatikan itu DKI Jakarta sudah menjadi salah satu perhatian khusus, dimana kantor-kantor sudah mulai di WFH-kan kembali, WFH atau work from home. Ini menjadi salah satu warning. Jika ini benar-benar terjadi, maka siap-siap untuk ambrol. Dan oleh karena itu, lu harus bisa memanfaatkan take profit, jangan ditunda lama-lama. Sekali lagi, jangan ditunda lama-lama. Oke? Berita selanjutnya. Berita dari investor.id, perhatian, ada indikasi pemodal beralih ke saham blue chip. Jakarta, investor.id. Pelaku pasar dapat mencermati potensi berlanjutnya aksi beli selektif investor asing pada saham-saham big cap seperti Arto, BBCA, UNTR, dan PTBA yang berpotensi kembali menjadi mover IHSG pada Senin 17 Januari. Pelaku pasar juga bisa memperhatikan potensi rebound Unilever dan Adro. Ada indikasi rotasi pelaku pasar, terutama investor asing dari saham high growth ke saham-saham blue chip dengan fundamental solid atau yang berpotensi mencatatkan peningkatan kinerja keuangan signifikan tahun 2021. Sebut Picantrus Sekuritas dalam laporannya. Menurut perusahaan efek tersebut, hal itu sejalan dengan peningkatan uncertainty risk dari proyeksi peningkatan kasus harian COVID-19 di Indonesia pada pertengahan Februari 2021, serta The Fed yang lebih agresif dalam melakukan normalisasi kebijakan moneter pada 2022. Ini artinya udah mengambil sikap nih dari yang namanya high growth. High growth itu berarti jatuh kayak namanya saham-saham multi-bagger, beralih ke yang namanya blue chip untuk meminimalkan resiko. Jika investor-investor besar sudah melakukan tersebut, jangan heran kalau misalkan banyak yang berguguran saham-saham blue chip. Kenapa? Karena dia akan ditekan biar si yang namanya rich player ini bisa masuk di harga paling rendah. Itu mereka nggak bisa punya dana 10 miliar langsung masuk 10 miliar pada hari yang sama, itu nggak bisa, tapi harus masuk secara perlahan. Gimana caranya? Averaging down.
Jadi lu harus memperhatikan benar di broker summary, perpindahan dari emiten apa ke emiten apa. Ya, lanjut. Berita terakhir dari cnbcindonesia.com. Setelah sayur box Halodoc, grup Astra bidik investasi ini. Jakarta, CNBC Indonesia, perusahaan induk holding grup Astra, PT Astra International Tbk, ASI, gencar berinvestasi di perusahaan sektor ekonomi baru, New Economy, hingga investasi hijau, Green Investment, dalam alokasi belanja modal tahun 2022. Head of Investor Relation Astra International. Tentunya ini menjadi salah satu kabar positif. Tapi ingat, bidik. Bidik adalah kata suggestion yang menggambarkan optimisme akan terjadinya penambahan income. Tapi apakah itu tidak terrealisasi? Bisa terjadi. Tapi itu udah cukup untuk menaikkan saham ASI pada perdagangan hari ini. Dan ini adalah yang ditunggu-tunggu tentunya. Itu adalah yang namanya rekomendasi emiten beserta trading plan untuk ditradingkan pada perdagangan hari ini. Di sini gue pakai dua indikator, yaitu adalah indikator parabolik SAR dan yang kedua adalah indikator stokastik RSI. Di mana indikator parabolik SAR sebenarnya fungsinya mirip-mirip kayak Bollinger Band, mirip-mirip kayak moving average, mirip-mirip kayak super trend gitu. Dimana di sini cara bacanya sangat-sangat mudah. Jika warna biru-biru ini nih berada di atas candle, ini candle, itu menandakan yaitu adalah downtrend. Tetapi kalau misalkan biru-biru ini ada di bawah candle, maka Indo menandakan uptrend. Semakin jauh antara jarak candle dengan namanya garis biru ini akan menggambarkan strong terhadap suatu trend ya. Sedangkan kalau untuk membaca stokastik RSI itu pun sangat-sangat mudah, yaitu adalah lihat di luar garis biru ini adalah daerah utara dan ini adalah area selatan. Saat garis berada di area menuju utara, itu artinya positive vibes yang terbentuk. Tetapi kalau udah melewati garis biru dan berada di area ini, berarti itu menandakan akan terjadinya jenuh jika terjadi persilangan. Itu artinya jenuh. Kalau udah jenuh akan terjadi pembalikan arah. Artinya masyarakat yang udah jenuh beli akan melakukan jual menuju ke selatan. Sama juga kalau selatan sudah yang namanya terjadi persilangan, maka itu akan menanyakan jenuh jual dan akan terjadi pembalikan arah. Untuk dari kasus ULTC, Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company, secara tren lihat dia jaraknya jauh dari biru, artinya strong trend pada awal-awal sesi, tetapi terjadi yang namanya baru memulai yang namanya adalah persilangan. Artinya di sini tren dari ULTJ itu nggak kuat, tetapi pada awal sesi itu udah cukup untuk menaikkan dulu gitu, sebelum akhirnya akan turun untuk ULTJ. Jadi lu bisa memanfaatkan momen ini. Buy di 15.50 sampai 15.60, cut loss di 15.35, jual di 15.65 sampai 15.90. Yang kedua, KONI. Ini adalah salah satu saham gorengan ya, karena lihat bentuk candlenya nggak jelas. Uptrend dan ini masih ada potensi untuk naik ya, sekitar 15 menit itu bisa untuk lu mengambil keuntungan semaksimal mungkin. Kemungkinan gue bisa naik KONI sampai di atas 10%, 15% bisa gitu. Jadi lu bisa KONI bisa ambil di buy 1080 sampai 1100, cut loss di 920, jual di 1120 sampai 1165. Selanjutnya Toba, luar biasa, strongnya jauh kan. Ini jauh sama candle biru, artinya strong uptrend. Awal-awal akan hijau dulu Toba. Lu bisa manfaatin momen ini untuk lu beli, lalu untuk jual di atas 2-5%. Itu aja DZ. Buy di 1280 sampai 1300, cut loss di 1180, jual di 1330 sampai 1350. Dan terakhir adalah ASI. ASI 5 bisa lu beli karena di sini adalah
trennya itu adalah, lihat ya trennya adalah bisa dibilang strong uptrend, dan ini berada di daerah yang masih bisa ditolerir lah kayak gitu untuk masih naik lagi. Jadi lu bisa lo beli di 5675 sampai 5700, cut loss di 5600, jual di 5725 sampai 5800. Ya, kurang lebih itu yang bisa gue sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk menjadi seorang trading harian itu adalah don't be greedy dan selalu disiplin terhadap yang namanya trading plan yang udah dibuat. Gue Fajar Siddiq pamit. Bye.